Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Novi Dianatasia Eskom MMSI selaku dosen pengajar di mata kuliah Data Warehouse. Saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Syahruwardi dengan NIM 250 101 020 179 dari kelas SI 602. Dan saya ingin menjelaskan materi terkait mata kuliah Data Warehouse yang mana tujuannya adalah untuk penilaian ujian tengah semester dan juga sejauh mana mahasiswa sudah mengerti materi dari sesi pertama atau sesi 1 sampai sesi 7 seperti itu. Dan langsung saja saya mulai dari pengertian data warehouse. Ya, data warehouse merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan data historis dari berbagai sumber yang berbeda dengan tujuan mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan sistem operasional harian atau OLTP yang digunakan untuk mencatat transaksi sehari-hari. Data warehouse lebih berfokus pada pengolahan data untuk kebutuhan analisis jangka panjang. Keberadaan data warehouse menjadi semakin penting di era digital karena organisasi dalam sebuah company atau perusahaan dapat menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber. Contoh halnya seperti sistem informasi, aplikasi, website, media sosial, hingga perangkat internet. Data tersebut tidak hanya perlu disimpan, namun tetapi juga harus diolah menjadi informasi yang dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis. Data warehouse memiliki 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama berorientasi pada subjek bisnis, yang kedua terintegrasi dari berbagai sumber data, yang ketiga memiliki dimensi waktu atau data historis, dan yang terakhir adalah relatif tidak mengalami perubahan setelah disimpan atau non-volatil. Dengan karakteristik tersebut, data warehouse mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi organisasi dari waktu ke waktu. Secara umum, tujuan utama data warehouse adalah menyediakan informasi yang konsisten, mendukung proses analisis bisnis, memudahkan pembuatan laporan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Itu definisi data warehouse. Lalu kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu arsitektur data warehouse. Apa itu arsitektur data warehouse? Yaitu menggambarkan bagaimana data mengalir mulai dari sumber data hingga akhirnya dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan analisis. Arsitektur ini menjadi kerangka kerja yang menghubungkan sistem operasional dengan sistem analitik. Proses dimulai dari data operasional yang berasal dari berbagai sistem transaksi organisasi. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dapat disimpan sementara dalam Operational Data Store atau ODS sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya, data akan melalui proses ETL atau extract, transform, dan load yang dikelola oleh load manager sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse.
Di dalam data warehouse itu sendiri terdapat berbagai jenis data, mulai dari data detail terbaru, data historis, hingga data yang lebih atau yang telah diringkas untuk kebutuhan pelaporan dan analisis. Pengelolaan data dilakukan oleh warehouse manager, sedangkan query manager bertugas mengatur permintaan akses data dari pengguna atau user. Selain itu, terdapat metadata yang berfungsi sebagai informasi mengenai sumber, struktur, dan proses pengolahan data. Pengguna kemudian dapat mengakses data melalui berbagai tools seperti reporting tools, dashboard, OLAP, maupun data mining tools. Dengan arsitektur yang baik, data dapat dikelola secara terstruktur, konsisten, dan mudah digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkat manajemen. Lalu kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu model dimensional data warehouse. Model dimensional merupakan pendekatan pemodelan data yang dirancang khusus untuk mempermudah proses analisis dan pelaporan. Model ini memungkinkan pengguna melihat data dari berbagai sudut pandang sesuai kebutuhan bisnis. Komponen utama dalam model dimensional adalah tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi data numerik atau ukuran yang akan dianalisis, seperti jumlah penjualan, pendapatan, atau jumlah transaksi. Sementara tabel dimensi berisi informasi yang menjelaskan konteks dari data tersebut, misalnya waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Dalam implementasinya, terdapat dua model yang paling sering digunakan, yaitu star schema dan snowflake schema. Star schema, memiliki struktur yang sederhana karena tabel fakta berada di tengah dan dikelilingi oleh tabel dimensi. Model ini lebih mudah dipahami dan memiliki performa query yang lebih cepat. Sedangkan snowflake schema merupakan pengembangan dari star schema dengan melakukan normalisasi pada tabel dimensi sehingga mengurangi redundansi data, meskipun struktur query menjadi lebih kompleks. Model dimensional juga menjadi dasar dalam teknologi OLAP atau Online Analytical Processing yang memungkinkan pengguna melakukan analisis multidimensi melalui operasi seperti slice, disk, roll up, drill down, dan pivot. Dengan model ini, organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan kita masuk ke sesi keempat, desain logika data warehouse. Desain logikal merupakan tahap perancangan yang berfokus pada penerjemahan kebutuhan bisnis ke dalam model data yang terstruktur. Pada tahap ini, perhatian utama bukan pada aspek teknis penyimpanan data, melainkan pada bagaimana data dapat mempresentasikan kebutuhan informasi user atau pengguna. Proses desain logikal dimulai dengan memahami proses bisnis organisasi, menentukan sumber data yang akan digunakan, mengidentifikasi fakta dan dimensi yang dibutuhkan, serta menentukan kebutuhan analisis yang ingin dicapai. Hasil dari tahap ini biasanya berupa model konseptual yang menggambarkan hubungan antara data dan proses bisnis. Desain logikal berperan sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknis. Dengan desain logikal yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa data warehouse yang dibangun benar-benar mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan mendukung proses analisis secara efektif.
Selain itu, desain logikal membantu mengurangi resiko kesalahan dalam pembangunan data warehouse. Karena struktur data telah dirancang sesuai dengan kebutuhan analisis sejak awal. Baik, kita masuk ke sesi yang kelima tentang desain fisik data warehouse. Setelah desain logikal selesai, tahap berikutnya adalah desain fisik. Pada tahap ini, model yang dirancang sesuai konseptual diterjemahkan menjadi struktur database yang siap diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. Desain fisik sendiri berfokus pada aspek teknis seperti pengaturan penyimpanan data, pembuatan indeks, pengelolaan partisi data, dan optimasi performa sistem. Tujuannya adalah memastikan data warehouse mampu menangani volume data yang besar dan tetap memberikan performa yang baik saat digunakan untuk analisis. Beberapa teknik yang digunakan dalam desain fisik antara lain indexing untuk mempercepat pencarian data, agregasi untuk mempercepat proses pelaporan, dan partitioning untuk membagi tabel besar menjadi beberapa bagian-bagian yang mudah dikelola. Desain fisik yang baik akan meningkatkan kecepatan akses data, efisiensi penyimpanan, kemudahan pengelolaan sistem, serta kemampuan sistem untuk berkembang seiring bertambahnya volume data dan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Lalu selanjutnya sesi ke-6 yaitu ETL, Extract, Transform, dan Load. ETL merupakan proses inti dalam pembangunan data warehouse. Proses ini berfungsi untuk memindahkan data dari berbagai sumber operasional ke dalam data warehouse, sehingga data siap digunakan untuk dianalisis. Tahap pertama adalah extract, yaitu mengambil data dan data yang relevan dari berbagai sistem sumber. Tidak semua data diambil, melainkan hanya data yang dibutuhkan saja untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Dan tahap kedua adalah transform, yaitu proses mengubah data agar memiliki format yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Pada tahap ini dilakukan berbagai aktivitas ya seperti penyamaan format data, konversi tipe data, agregasi, denormalisasi, hingga pembersihan data atau lebih sering dikenal data cleansing. Data cleansing sendiri menjadi bagian yang sangat penting karena bertujuan menghilangkan kesalahan, duplikasi, inkonsistensi, serta data yang tidak lengkap. Kualitas data warehouse sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan pada tahap ini. Dan yang terakhir adalah load, yaitu memasukkan data yang telah dibersihkan dan ditransformasi ke dalam data warehouse. Proses ini biasanya dilakukan secara berkala, sesuai kebutuhan dari masing-masing organisasi. Dan secara keseluruhan, ETL merupakan fondasi utama keberhasilan data warehouse karena menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Seperti itu, dan kita masuk ke sesi yang terakhir atau sesi ke-7, yaitu adalah parallel execution data warehouse. Seiring meningkatnya volume data dalam data warehouse, proses analisis dan query dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, digunakanlah teknik parallel execution untuk meningkatkan performa sistem. Parallel execution adalah metode yang membagi sebuah proses besar menjadi beberapa subproses yang dijalankan secara bersamaan. Dengan cara ini,
waktu yang dibutuhkan untuk memproses query dapat dikurangi secara signifikan. Dalam lingkungan paralel database, terdapat dua pendekatan utama, yaitu inter-query parallelism dan intra-query parallelism. Inter-query parallelism memungkinkan beberapa query berbeda dijalankan secara bersamaan. Sedangkan intra-query parallelism membagi satu query menjadi beberapa bagian yang diproses secara paralel. Dan juga selain membahas pemrosesan paralel, materi ini juga menjelaskan beberapa teknik analisis data yang sering digunakan dalam data warehouse, yaitu rollup, cube, dan top-end query. Rollup digunakan untuk menghasilkan subtotal dan total secara bertingkat. Cube digunakan untuk menghasilkan berbagai kombinasi agregasi data, sedangkan top-end query digunakan untuk menampilkan data dengan nilai tertinggi atau terendah. Penerapan teknik ini atau penerapan teknik-teknik tersebut membantu organisasi memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan relevan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif. Oke, maka dari materi sesi 1 sampai ke sesi terakhir atau sesi ke-7 dapat ditarik kesimpulan, yaitu secara keseluruhan data warehouse merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola data historis dalam jumlah besar agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembangunan data warehouse melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perancangan arsitektur, pemodelan dimensional, desain logikal dan fisik, proses ETL, hingga optimasi performa melalui parallel execution. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan untuk menghasilkan informasi yang terintegrasi, berkualitas, dan mudah dianalisis. Dengan demikian, data warehouse menjadi salah satu fondasi utama dalam penerapan bisnis intelijen dan pengambilan keputusan berbasis data di dalam sebuah organisasi atau company. Baik, itu yang saya dapat sampaikan pada materi dari sesi 1 sampai sesi 7. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat mudah dimengerti untuk materi kuliah, lebih tepatnya adalah mata kuliah Data Warehouse. Ya. Izin Bapak Dian, saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.